Selamat siang Pak Michael. Selamat siang Pak Ya, Martin. apa kabar? Baik Pak. Baik. Puji Tuhan. Ya, jadi Pak Michael, nanti pada pelaksanaan coaching nanti Ya. saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang akan saya nilai dan juga beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sebelum Pak Michael melaksanakan coaching nanti. Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu penilaian dalam kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan. Yang pertama itu melaksanakan coaching dengan menerapkan alur kita. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan yang ketiga, bagaimana coach bisa menanggapi atau merespon pertanyaan dari Pak Michael sebagai coach. Dan yang terakhir, itu sesuai dengan prinsip coaching, di mana kegiatan coaching itu harus berjalan sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, itu yang menjadi rubrik penilaian dalam kegiatan coaching nanti ya, Pak Michael sama jalankan ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Michael sebelum Pak Michael melaksanakan kegiatan coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Michael kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oh, oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi ya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Oke, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Menurut saya yang spesifik mungkin mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, jadi dua ya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, terus kira-kira dari kegiatan coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah yang pertama, coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, bahwa coach bisa mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi nanti dalam pelaksanaan coaching nanti kiranya semoga berjalan dengan baik ya, dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, selamat melakukan kegiatan coaching, Pak Michael. Sampai kita berjumpa lagi di kegiatan selesai coaching. Baik. Selamat siang, Pak Michael. Selamat siang. Selamat siang Pak Effendi. Apa kabar? Kabar baik Pak. Wah, luar biasa. Namun saya lihat ada sesuatu yang sepertinya Pak Effendi ingin sampaikan atau ceritakan. Bisa Ya. mendengarkan? Benar. Ya. Saya ingin bicarakan tentang keadaan guru-guru di sekolah yang dalam pembelajarannya masih monoton, Pak. Kebanyakan masih menggunakan metode ceramah. Sedangkan di zaman sekarang kan era globalisasi, perkembangan teknologi itu sudah sangat tinggi. YouTube, TikTok, dan berbagai media yang bisa dimanfaatkan sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sepertinya pembelajaran itu ini kan bervariasi. Dari pembicaraan ini, kira-kira pembelajaran bervariasi apa yang ingin Bapak Effendi terangkan ke depan? Saya sih inginnya ada perubahan dalam metode pembelajaran itu. Nah, perubahan seperti apa yang Pak Effendi ingin lakukan atau inginkan dalam pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak? Dalam perkembangan teknologi sekarang, saya ingin perubahan dalam hal model pembelajaran sih Pak, khususnya dalam pembelajaran menggunakan Canva, PowerPoint atau sumber media lainnya yang banyak terdapat di internet. Baik. Sepertinya itu adalah pembelajaran ideal yang menurut Pak Effendi. Nah, kalau diberikan rating untuk level-level idealnya, kira-kira dari level 1 sampai 10 itu sekarang ini pembelajaran dari rekan-rekan guru jadi itu di sekolah atau di kelas seperti level 1 sampai 10 itu di level berapa? Kalau menurut saya pengamatan kayaknya masih 5 Pak, karena masih banyak juga guru senior yang belum menggunakan aplikasi teknologi.
Baik, dalam pembelajaran Pak ya. Nah, sekarang Bapak kalau boleh saya tahu dari level 1 sampai 10 itu Pak Novi bisa mencapai level berapa dari peningkatan? Saya sih berharap bisa meningkat sampai ke level 7 ya. Baik, baik. Kalau begitu, untuk mencapai level 7 itu, apa yang Bapak rencanakan ke depan untuk dilakukan perubahan? Saya memiliki rencana strategi yaitu melakukan mentoring dan pendampingan individu kepada rekan-rekan guru. Baik, mentoring dan pendampingan individu. Jadi, Adakah metode lain yang selain metode yang Bapak sampaikan tadi? rencana saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan workshop bagi rekan-rekan guru dan seluruh pemangku pendidikan. Baik, di sekolah Bapak ya. Nah, dari dua metode itu, mana metode yang kira-kira Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini agar supaya tercapai dan perubahan itu sudah dapat nampak di sekolah Bapak? Yang paling dekat yang akan saya lakukan yaitu mentoring Pak, kepada guru-guru dengan senior khususnya yang banyak memiliki kendala dan akan membuat workshop. Itu sih Pak rencana. Baik, jadi dari dua rencana itu ke depan dan waktu dekat ini mentoringnya lebih dahulu. Nah, oke. Kalau begitu dari pembicaraan yang kita lakukan ini, apa yang atau ada orang lain di sekolah Bapak, adakah yang bisa membantu Bapak dalam Bapak melakukan mentoring ini? Ya ada Pak, ada rekan guru saya yang akan saya berkolaborasi dengan dia untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Wah, luar biasa. Oke Pak, kira-kira dalam pembicaraan kita ini yang sudah berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit ini, hal-hal baik apa yang sudah dapat dapatkan dari hal ini? Dari pembicaraan ini ternyata saya mendapatkan banyak pencerahan Pak terhadap masalah yang dialami dan sekaligus solusi yang ke depan yang akan saya lakukan. Baik, kalau begitu, saya berharap apa yang akan Bapak Novi lakukan di minggu depan dalam mentoring bisa berhasil dan Bapak didukung oleh teman-teman yang berkompeten dan dari pimpinan sekolah. Sukses selalu Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Michael. Selamat siang Pak Novi. Oke. Ya, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya apa yang sudah Bapak lakukan tadi dalam kegiatan coaching. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal atau menyampaikan juga beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Michael berkaitan dengan kegiatan coaching tadi ya. Yang pertama, menurut Bapak apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tentang capaian perkembangan yang Bapak inginkan? Saya rasa Pak, saya sudah melakukan atau menerapkan alur cerita dalam mewujudkan tercapaian tujuan coaching ini. Oh, oke. Ya. Dari apa yang sudah saya amati tentang pada kegiatan coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi bersama dengan coaching, di mana dari hasil tersebut ada beberapa catatan ya Pak yang saya amati berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan, sudah lakukan dalam kegiatan coaching tadi. Yang pertama yaitu Pak Michael sudah melaksanakan coaching dengan cara yang sangat baik, dan yang kedua Pak Michael sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coach. Dan yang ketiga, coach bisa menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach itu sudah berjalan dengan sangat baik sehingga kegiatan coachingnya boleh terlaksana ya. Dan yang terakhir, kegiatan coaching yang Bapak Michael laksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Itu yang jadi catatan saya, penilaian saya terhadap kegiatan coaching yang sudah Bapak Michael lakukan tadi. Nah, selanjutnya saya ingin tanyakan
kira-kira menurut Pak Michael potensi apa lagi yang ingin Pak Michael kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi? Saya rasa saya akan mengembangkan kompetensi alur-data yang saya sudah terapkan dalam coaching itu, ingin saya kembangkan agar lebih baik ke depan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Baik Pak, kiranya ke depan kegiatan coaching yang nanti Bapak laksanakan itu bisa lebih baik lagi ya Pak. Baik. Dan tetap semangat dalam terus belajar agar semuanya tetap bisa ada perkembangan ke depan. Oke, selamat siang Pak Michael. Selamat siang, Pak Michael. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.